Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan saya pada tayangan video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Pada tayangan video pembelajaran ini saya akan membahas tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di kelas 7 kalian telah mempelajari tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba kalian ingat kembali bagaimana perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa nama lembaga yang terlibat dalam perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Siapa saja pemimpin dan anggota lembaga tersebut? Kemudian kapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ditetapkan? Bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada saat itu? Bagus apabila kalian sudah dapat memahami materi tersebut. Namun apabila kalian belum memahami, coba kalian pelajari lagi. Anak-anakku sekalian, jangan lupa tetap semangat belajar, kembangkan belajar mandiri, kerja kelompok, dan bekerja sama dengan teman-teman yang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Dan jangan lupa pula, sebelum kita memulai bahasan ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya kita diberikan kemudahan dalam pembahasan ini. Pada bab 2 ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, materi yang akan kita pelajari khususnya yaitu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perlu kalian ketahui, kompetensi dasar dalam pokok bahasan ini terdiri dari 1. Menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, menyajikan hasil telaah mengenai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensinya adalah 1. Menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menelaah makna hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, makna peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang kelima,
mengaplikasikan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Kemudian tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan ini adalah setelah menyimak dan mempelajari tayangan dan penjelasan dalam video pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menelaah makna hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan, mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, makna peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional, serta mengaplikasikan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari, serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dengan tepat. Pada video pembelajaran ini, kita akan secara khusus membahas tentang subpokok bahasan bagian A, ya, tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pokok bahasan ini, sebagai awal kita akan mempelajari tentang isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi sebelumnya, coba kalian dengar dan cermati bunyi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan saya tampilkan nanti di dalam slide. Yuk, kita dengarkan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia dan kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah isi dari naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kalian mendengarkannya, semoga kalian mendapatkan gambaran awal tentang isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku sekalian, dari awal Bapak sudah menyampaikan bahwa video pembelajaran ini akan khusus membahas tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita mulai dengan bagian pertama, yaitu tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku sekalian, Undang-Undang Dasar merupakan bagian hukum dasar yang tertulis. Karena di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat pula hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, hukum dasar yang tidak tertulis itu merupakan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, hukum dasar yang tidak tertulis itu disebut dengan konvensi di situ. Nah, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi pelaturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Sebelum amandemen atau sebelum perubahan, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdiri dari satu, bagian pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan 49 ayat, ditambah dengan 4 pasal aturan peralihan serta 2 ayat aturan tambahan. Itu adalah sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen atau sebelum perubahan di situ. Nah, setelah amandemen atau setelah perubahan, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdiri dari satu, bagian pembukaan tetap terdiri dari 4 alinea. Sementara pada bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berubah menjadi
21 bab, 73 pasal, 170 ayat, ditambah dengan 3 pasal aturan peralihan serta 2 pasal aturan tambahan. Nah, itu adalah sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen di situ. Anak-anakku sekalian, ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan yang berbunyi, dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Itu ada di dalam pasal 2 aturan tambahan. Nah, kemudian yang bagian kedua yaitu hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dengan proklamasi kemerdekaan? Nah, hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut, yaitu naskah proklamasi kemerdekaan yang memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Kemudian di dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 itu memuat tentang pernyataan kemerdekaan. Nah, pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, dengan demikian pada dasarnya alinea ke-1 sampai alinea ke-3 itu merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Nah, sedangkan di dalam alinea ke-4 itu memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat dalam pembukaan. Nah, uraian di atas itu menegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan itu merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Nah, oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di situ. Nah, mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Nah, itu bagian kedua mengenai hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Anak-anak sekalian, di bagian 3 kita membahas tentang pokok-pokok kaidah yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak sekalian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Nah, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau disebut dengan state fundamental norma di situ bagi negara Republik Indonesia. Nah, sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. Nah, PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara yaitu Pancasila, kemudian asas politik negara yaitu kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Kemudian yang bagian C bahwa pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Nah, secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk di situ. Nah, kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak sekalian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini dapat menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Nah, selain itu, pembukaan juga memuat pokok-pokok kaidah negara yang fundamental bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pokok-pokok fundamental tersebut yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu antara lain yaitu 1. Pokok-pokok pikiran yang menciptakan atau yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Dan yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan ketujuh adalah dasar negara Pancasila. Itu adalah 7 pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak sekalian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa perjuangan atau revolusi, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh lembaga yang disusun oleh lembaga yang tidak setingkat dengan MPR. Nah, pertanyaan kemudian adalah, apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sah menjadi hukum dasar dan menjadi pedoman penyelenggaraan negara bagi bangsa Indonesia? Nah, jawabannya menurut Han Kelsen, atau sekali lagi menurut Han Kelsen, seperti yang dimukakan oleh Profesor Ismail Suni. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa revolusi, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah nilai-nilai yang luhur, universal, dan lestari. Nah, universal ini dimaksud mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Nah, sebuah bangsa yang menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia. Kemudian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung nilai lestari. Lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Nah, oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan dan selama pembangunan bangsa Indonesia. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mampu menampung dinamika dan permasalahan bangsa selama bangsa Indonesia mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak sekalian, yang terakhir kita akan membahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, alinea, kita mulai dari alinea pertama. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Nah, pernyataan ini
tidak hanya tekad bangsa Indonesia untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Nah, alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan karena memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajahan bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lain. Nah, sejarah bangsa Indonesia selama penjajahan itu memperkuat keyakinan bahwa penjajahan harus dihapuskan. Juga tidak sesuai dengan pri keadilan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, pemaksaan untuk kerja rodi, perbedaan hak dan kewajiban. Nah, pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang berada di dunia. Nah, alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka. Kemudian perjuangan juga didorong keinginan supaya berkehidupan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia seperti ditegaskan di dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kedua, makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk, juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Nah, bangsa dan negara termasuk warga negara harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Nah, tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antara manusia, karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia. Nah, itu adalah makna yang terkandung di dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak sekalian, di dalam alinea kedua di situ dijelaskan bahwa alinea kedua itu menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang B, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang bagian C-nya, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan.
Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara, juga kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang telah diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu menghendaki bangsa Indonesia itu bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Nah, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun secara sosial. Nah, kita semua adalah satu keluarga besar Indonesia. Berdaulat mengandung makna sebagai negara. Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Sementara adil itu mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Sementara keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, hubungan antara negara dan warga negara, warga negara dan warga negara, warga negara dan warga masyarakat dilandasi pada prinsip keadilan. Nah, negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai kehidupan, baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian makmur, menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negara. Nah, makmur atau kemakmuran tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran atau kebahagiaan spiritual atau batin. Nah, kemakmuran yang diwujudkan bukan kemakmuran untuk perorangan atau kelompok, tetapi kemakmuran bagi seluruh masyarakat dan lapisan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan melandasi perwujudan kemakmuran warga negara. Inilah cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dengan membentuk negara. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa, tetapi harus diisi dengan perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mencapai cita-cita nasional. Nah, selanjutnya di dalam alinea ketiga itu memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Nah, kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Nah,
alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat motivasi real dan material, yakni keinginan luhur bangsa Indonesia supaya berkehidupan yang bebas, gitu ya. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari segala bentuk penindasan, bebas menentukan nasib sendiri, ya. Kemudian niat yang luhur ini menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Kemudian keyakinan dan tekad yang kuat untuk memperoleh kemerdekaan dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Persenjataan yang sederhana dan tradisional tidak menjadi halangan untuk berani melawan penjajah yang memiliki senjata yang lebih modern. Nah, para pejuang bangsa yakin bahwa Tuhan akan memberikan bantuan kepada umatnya yang berjuang di jalan kebenaran. Di situ. Nah, banyak peristiwa sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Nah, memperoleh kemenangan walaupun dengan segala keterbatasan senjata, organisasi, dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tekad yang kuat dan keyakinan pada kekuasaan Tuhan dapat menjadi faktor pendorong dan penentu keberhasilan sesuatu. Nah, alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material maupun spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Sekali lagi, dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Yang pertama, memuat tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang B itu adalah ketentuan diadakannya undang-undang dasar. Yang C tentang bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Itu adalah prinsip-prinsip negara Indonesia yang termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, negara Indonesia yang dibentuk itu memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Nah, kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Sehingga secara bertahap
terwujudnya cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar dalam hal ini adalah batang tubuh atau pasal-pasal. Nah, kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Nah, pemerintah diselenggarakan berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum, artinya wajib mentaati hukum. Nah, prinsip bentuk negara yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik Indonesia republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan di mana pemerintah sebagian bersifat turun-temurun. Nah, bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna kekuasaan tertinggi negara itu dipegang oleh rakyat. Nah, rakyat memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Nah, alinea keempat ini memuat dasar negara Pancasila. Sekali lagi, alinea keempat memuat dasar negara Pancasila, yaitu dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Rumusan Pancasila dimuat dalam pembukaan, sekali lagi, rumusan Pancasila dimuat dalam pembukaan, maka secara yuridis konstitusional adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembahasan materi tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga tayangan video ini membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lupa nanti kalian baca kembali buku paket PPKN yang kelas 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.